ini pemilu udah masih dalam proses. Penghitung udah selesai, tapi kan masih proses yang harus sama-sama kita hormati. Tapi ada sebenarnya lebih menarik, Bang, sebenarnya. Riuh, pikuk, pilkada sudah mulai. Kalau Jambi sendiri gimana, Bang? Kalau Anda melihatnya? Sudah riuh juga pilkada? Ya, seperti yang kita inginkan gitu ya. Seperti yang kita inginkan bersama sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ya kita harus menyambut ini dengan baik dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik, relatif lancar lah gitu kan, lancar sesuai dengan yang kita inginkan, tahapannya juga sukses dilaksanakan sampai dan kita masih menghormati proses yang sedang berjalan. Dan bagaimanapun bahwa ini masih berproses, belum pada endingnya, belum pada finalnya, tetapi memang masa pencoblosan sudah lewat, sekarang masa pleno ya, penghitungan dan pleno. Tapi ada yang bilang yang tadi loh, Bang. Apa tuh? Yang pemilu kita masih proses. Iya. Tapi pilkada sudah mulai hiruk pikuk. Nah, itu. Jadi habis pemilu ya, pemilu nasional, maka terbitlah pilkada ya yang akan dihelat nanti bulan November 2024. Jadi sebetulnya masyarakat itu jedanya ya, pemilih itu jedanya itu sedikit sebetulnya. Karena habis memantau, mencermati siapa yang akan dipilih di pemilu 2024, 14 Februari, kita juga akan kembali mencermati siapa yang akan menjadi pemimpin kita di daerah, apakah gubernur, wali kota maupun bupati. Jadi masyarakat ya tetap memantau melalui media sosial, informasi apapun ya, agar tadi pilihan-pilihannya juga pilihan yang tepat, yang sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, baiknya diskusinya menarik, tapi bagusnya kita buka dulu nih, Pak. Baik pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Rumah Demokrasi, sebuah program yang memang ditayangkan oleh TVRI Jambi untuk membahas pemilu dan fenomena politik yang terjadi di Indonesia. Dan untuk hal ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang juga akan berdialog, berdiskusi bersama kita. Yang pertama, kami telah mengundang pengamat hukum tata negara dari Universitas Jambi, Pak Bustanuddin SH LLM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Bus ya? Sehat. Makin muda. Alhamdulillah. Rajin olahraga. Rajin olahraga. Itu dia. Iya. Dan tentu kita juga telah mengundang pengamat politik yang tentu tidak asing lagi, Direktur Public Trust Institute Jambi, Bung Pahrudin, Dr. Pahrudin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Pokoknya bicara politik nggak akan selesai. Ya, betul. Selalu kita bicara itu. Karena itu menjadi kebutuhan kita. Tapi tadi sering poin yang menurut saya penting ya. Iya. Bahwa ini proses pemilu masih berjalan dan kita masih sama-sama dan tahapan menghormati. juga masih berlangsung. Dan kita menghormati itu. Dan kita akan membahas hari ini berkaitan dengan sebenarnya ya santai-santai aja sih, berkaitan dengan bagaimana kemudian hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Apapun itu, baik di tingkat pusat maupun daerah ini. Ya. Legislatif di daerah ada, di pusat juga, begitu juga eksekutif. Bagaimana kemudian ini berkesinambungan. Baik, kalau Bang Bus nih memandang Bang, kalau melihat hubungan dua lembaga ini, ada banyak ada banyak pandangan, persepsi gitu, dan perumpamaan. Ada yang mengatakan sebenarnya dua-dua lembaga ini mestinya berjalan beriringan nih, gitu kan, sejalan, satu suara, satu nada, seiring sejalan. Ada yang mengatakan gini Bang Bus, kalau gitu tidak ada yang mengontrol. Kalau ibaratnya satu suara saja. Sebenarnya kalau secara teori, bicara hukum tata negara, bagaimana sebenarnya baiknya antara legislatif dan eksekutif ini? Oke, kalau kita bicara secara teori ini secara teori bukan politis di lapangan. Indonesia kan menganut negara hukum. Nah, konsepnya negara. Ini boleh diminum ya? Oh, boleh. Nah, gimana? dalam konsepnya negara hukum ya yang diatur dalam suatu undang-undang dasar. Prinsip yang pertama itu ada konstitusi. Ya, yang membagi kekuasaan negara. Nah, yang membagi ini ya sederhananya dibagi tiga yang kelihatan ya. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Nah, ketiga-tiganya dibagi agar adanya perimbangan kekuasaan dalam negara, tidak bertumpu pada satu saja. Itu artinya, maaf saya potong, apakah ini di semua negara atau di negara-negara yang menganut sistem tertentu? Ya, di sistem tertentu, karena ada yang menganut negara hukum, kemudian di konsep yang lain ada juga yang menganut negara kekuasaan seperti kerajaan gitu. Iya. Di situ nggak ada ya pembagian kekuasaan begitu? Kalau dalam negara kekuasaan itu yang cenderung misalnya kerajaan, cenderung kekuasaan itu kan ada di tangan raja. Raja itu punya peran yang besar begitu ya. Kekuasaannya mutlak. Ya, besar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang tadi boleh dilanjutin Bang, tentang kemudian dua lembaga ini. Oke, kita kan negara hukum nih, Indonesia nih. Nah, negara hukum itu secara prinsipal dibagi kekuasaannya oleh Undang-Undang Dasar itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya.
eksekutif itu kan menjalankan pemerintahan. Ya. Nah, menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Ya. Nah, pembuatan undang-undang ini pun kan sebenarnya mereka bersama. Bisa usulan legislatif, bisa usulan eksekutif. Nah, kemudian lembaga ketiga itu pengawasan secara hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan atas undang-undang yang dibuat oleh DPR. Oh, yang beraspek hukum begitu. Jadi eksekutif lah kemudian yang melaksanakannya. Nah, kalau bicara yang tadi berjalan beriringan atau sebenarnya harus ada ini yang mendominan atau seperti apa sebenarnya kalau idealnya ya. Bisa kita bicara secara teori. Nah, kemudian ada konsep juga dalam hukum tata negara yang disebut dengan istilahnya itu azas-azas tata negara. Nah, salah satu azasnya itu adalah check and balances. Perimbangan kekuasaan. Nah, perimbangan ini artinya kekuasaan itu imbang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu setara. Secara kekuasaan. Maka disebut mereka nggak ada lagi lembaga tertinggi, nggak ada lagi lembaga tinggi negara. Oh, yang dulu pernah kita anut dulu ada lembaga tertinggi. Ya, dulu ada lembaga tertinggi MPR. Ya. Kemudian di bawahnya ada Presiden, DPR dan lainnya. Sebagai lembaga tinggi negara. Jadi sebenarnya mereka harusnya sejajar. Makanya ada fungsi check and balances untuk saling kontrol antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Jadi tidak ada yang mesti di depan, di belakang, di atas dan di bawah. Iya, semuanya sejajar bersama ya untuk penyelenggaraan negara. Tapi kalau di saat kita menggunakan beberapa pandangan tadi juga, di saat dia seperti itu, maka kemudian bagaimana kemudian fungsi monitoring ini tadi? Jika misalnya nih dia beriringan satu suara, satu nada saja terus gitu. Itu ideal atau tidak sih sebenarnya? Makanya di sini selain mereka satu suara tentu ada mekanisme lain yaitu fungsi yang dimiliki oleh setiap lembaga. Nah, kalau di legislatif itu kan ada fungsi pengawasan. Kemudian ada fungsi legislasi sendiri membuat undang-undang. Nah, membuat undang-undang dan fungsi pengawasan itu sebenarnya salah satu mekanisme kontrol terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan undang-undang. Karena undang-undang yang dijalankan kan harus disepakati dulu di DPR. Walaupun yang mengajukannya DPR. Pemerintah. Karena dia dibuat bersama. Ya, dibuat bersama. Oke. Kalau secara politik, Bang Paru, saat kita berbicara begitu ya, berbicara hubungan legislatif dan eksekutif ini, mau tidak mau kita bicara pengaruh politik, tidak bisa kita lepaskan nih. Satu, legislatif memang representasi dari partai politik, kemudian prosesnya melalui proses politik, begitu juga dengan eksekutif hari ini, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Prosesnya kita berbicara pimpinan eksekutif ya, itu kan tidak lepas dari proses politik. Nah, kemudian untuk mengedepankan ini, karena prosesnya politik, bagaimana kemudian menyeimbangkan? Ya, politik penting sih, hukum juga penting, tapi bagaimana kemudian menyelaraskan ini mestinya? Sebetulnya kalau tadi sudah disinggung juga bahwa apa yang kita alami di Indonesia dalam konteks politik itu kan adalah bagian dari trias politika itu ya. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Itu sebetulnya kan terjemahannya kemudian beragam tergantung dengan konteks negaranya. Indonesia misalnya mengenal terutama yang tiga ini ya. Kemudian ada pengembangan-pengembangan. Nah, dalam konteks politik sebetulnya kalau kita mau cermati bahwa eksekutif pun itu adalah hasil dari proses politik. Pemilu. Dan proses pemilu. Legislatif pun hasil dari proses politik juga. Sebetulnya sama-sama saja. Ya, bahkan dalam beberapa kasus, dalam beberapa konteks ya, itu sama gitu. Partainya sama, eksekutifnya ya partai itu, legislatifnya partai itu juga yang dominan gitu. Nah, disinilah sebetulnya letak dari perlunya check and balances itu. Agar tadi satu pihak itu tidak merasa lebih lebih dominan, akhirnya mendominasi dan cenderung otoriter akhirnya. Kita balik lagi ke zaman otoritarianisme gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kemudian legislatif juga dominan, ini kita tidak seimbang juga, tidak baik juga dalam banyak kasus di Indonesia. Makanya dibilang kapan eksekutif mau kerja? Nah, gitu kan. Iya, asiknya ngawasin aja gitu kan. Jadi termasuk juga tiga fungsi itu juga tidak boleh terlalu dominan juga, terlalu banyak pengawasan gitu ya. Tapi legislasi dan anggarannya kurang gitu. Termasuk misalnya terlalu banyak membuat undang-undang. Iya, makanya sebetulnya dalam konteks Indonesia itu kan uniknya kan di situ gitu ya. Semuanya adalah proses politik, bahkan mohon maaf juga jabatan yudikatif itu sebetulnya proses politik juga. Ya, meskipun secara tidak langsung yang tidak seperti eksekutif dan legislatif. Ada proses pemilu. Ada proses pemilu juga di situ.
Nah, bicara yang tadi, ya. itu Bang. Kemudian berkaitan dengan kemudian menjalankan ini. Ya. Ini kan kita bicara menyelenggarakan negara. Ya. Kemudian bagaimana kita ya prosesnya proses politik. Betul. Lalu bagaimana ini kan setelah ini terbentuk lahirlah suatu proses penjalanan kekuasaan oleh lembaga yang diberikan kekuasaan itu. Bagaimana kemudian menjalankan ini sebagai ya kita katakan misi politik bangsa Indonesia begitu. Betul. Nah, yang perlu juga kita ingatkan bahwa meskipun ini proses politik itu artinya dia punya kendaraan politik, yaitu artinya kepentingan kelompok. Ya, partai politik itu kepentingan kelompok loh. Tetapi ketika dia sudah disahkan sebagai pejabat, ya melalui finalisasi tadi yang sekarang sedang kita tunggu itu, apakah dia eksekutif atau legislatif, maka ketika dia sudah sah menjadi pejabat publik, pejabat negara, maka sebetulnya idealnya kita bicara ideal, lepaskan kepentingan tadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai. Tapi bahasa ideal tadi yang menjadi persoalan. Nah, itu dia. Itu yang jadi fakta. Lalu bagaimana dalam kemudian faktanya? Kemudian bisa masih memungkinkan, bukan masih memungkinkan ya. Bisa tidak sebenarnya dalam faktanya kemudian kita tentu tidak bisa menghapus pengaruh politik karena ini memang proses politik. Negara juga tidak bisa dipisahkan dari proses politik, pengaruh politik. Tetapi menjadikan ini sebagai kepentingan politik bersama yang kemudian kita katakan ya diaktualisasikan ataupun dilegalkan sebagai suatu misi nasional. Nah, itu memang satu problem tersendiri ya dalam konteks Indonesia karena kita cenderung bahkan mohon maaf ya kita harus sampaikan bahwa beberapa pejabat publik itu tidak melepaskan diri dari kelompoknya. Misalnya mohon maaf ada menteri yang masih ketua parpol dan hari ini banyak sekali itu. Dan saya rasa kalau konteks tapi secara politik dan hukum tidak ada. Sebetulnya nggak ada soal, tapi kita bicara bahwa Indonesia ini buat semuanya gitu. Ya. Tadi karena ketika dia menjabat sebagai pejabat negara, meskipun dia lahir dari proses politik, yaitu artinya kepentingan, maka idealnya dia melepaskan bajunya, ya bahkan kemudian dia bajunya adalah putih gitu ya, Indonesia pada umum. Dan idealnya seperti itu. Nah, ketika itu sedang agak sulit diterapkan, maka disitulah perlu ada check and balances dari legislatif. Itulah fungsi pengawasannya tadi. Itulah fungsi penganggaran tadi bersama-sama. Jangan yang dominan satu kelompok saja atau satu bidang saja, tetapi juga harus bersama-sama. Jadi sebetulnya kalau saya melihat 3 fungsi itu, terutama yang pengawasan, itu adalah bagian dari upaya kita agar pejabat yang sudah diangkat yang menjabat sebagai pejabat negara itu adalah mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan kelompoknya saja gitu. Oke. Bagus. Tadi titik poinnya di sini nih. Ada yang menarik tadi tentang melepaskan kita dengan partai politik gitu. Tetapi kan sebenarnya kan di saat kita berbicara hukum sejauh ini kan belum ada larangan. Ketua pimpinan partai politik kemudian menduduki jabatan menteri. Bahkan ada yang mengatakan begini, sepanjang bisa dikatakan kepentingan politik yang dikedepankan itu adalah bermanfaat bagi masyarakat banyak ya why not begitu. Gimana Bang Bus? Ya, memang segala sesuatu seperti yang saya sampaikan di awal, Indonesia kan negara hukum. Segala sesuatu dijalankan atas aturan hukum. Nah, salah satunya kan undang-undang. Nah, di sini dalam kegiatan politik bagaimana undang-undang mengaturnya? Kalau memang tidak ada undang-undang yang membatasi bahwa anggota partai politik atau ketua partai politik sekaligus menjabat jabatan tertentu, berarti boleh. Itu secara formilnya. Artinya tidak dilarang, berarti boleh dong? Ya, kalau tidak ada larangan di dalam undang-undang yang membatasi, misalnya tidak boleh rangkap jabatan, misalnya kan? Atau hukum mengatur secara tegas tidak boleh begitu. Nah, lalu pertanyaan, apakah anggota ketua partai politik ini bisa nggak jabat menteri sekaligus, atau tidak boleh, atau hanya anggota aja yang boleh? Atau begini Bang Bus, ada juga yang kemudian mengkaitkan dengan kata begini. Ini bukan persoalan hukum atau persoalan politik, tapi bicara etika bernegara. Nah, di dalam hukum dikenal juga nggak etika bernegara sebenarnya? Kalau kita bernegara, inti bernegara sebenarnya itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Itu yang pertama ya, untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat, walaupun ujung-ujungnya banyak yang memanfaatkan untuk kesejahteraan pribadi gitu kan. Nah, itu etikanya. Etikanya seharusnya ketika berpolitik ya, melakukan segala aktivitas politik untuk duduki jabatan tertentu, orientasi akhirnya kan sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat. Etikanya itu. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan kan berbeda. Banyak kita lihat gitu kan, orientasinya ya hanya secara normatif aja, misi-misinya aja yang menyampaikan kesejahteraan rakyat. Embel ini, embel itu. Tapi tujuan akhir yang dicapai kebanyakan ya untuk kepentingan kelompok. Artinya kalau kita coba berpikir antitesa,
ya sepanjang itu, satu tidak ada aturan larangan. Ya. Yang kedua, sepanjang tujuan dan apa yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat. Ya. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang atau pribadi, it's okay. Ya, walaupun di dalamnya terbesit kesejahteraan kelompok pasti terpenuhi juga melalui mekanisme tersebut. Tentu tidak bisa kita hapuskan. Gimana Bang Parudin? Ya, tadi yang dibicarakan kalau dalam konteks hukum seperti itu, tapi kalau dalam konteks politik kan ada namanya etika politik. Etika itu tidak ada tertulisnya, tetapi ada dan tumbuh dalam masyarakat dan diyakini oleh semua orang, tapi tidak tertulis. Dan sebetulnya etika atau etika politik itu sebetulnya yang esensinya yang paling tinggi sebetulnya di atas semuanya itu soal etika. Bagaimana mungkin seseorang misalnya sudah terpilih, kemudian dia tidak melepaskan bajunya gitu ya, dan dia tidak akan bisa senetral-netralnya, seindependen-independennya. Pasti akan ada atribut-atribut, kepentingan-kepentingan yang lebih. Nah, kalau saya boleh bertanya, seindependen apa mestinya? Misalnya di saat berbicara partai politik dan jabatan eksekutif ya, kita berkatakan seperti itulah. Independen dalam artian seperti ini. Sejauh mana kemudian kita bisa mengukur bahwa ini suatu bicara penyelenggaraan pemerintahan eksekutif luas lah sebenarnya ya. Tapi kan begini, proses pemilu ini kan tidak selesai, atau proses pemilihan kepala daerah itu kan tidak selesai dengan ditetapkannya yang terpilih. Tetapi kemudian dia ini berlanjut ini terhadap proses menjalankan pemerintahan. Misalnya nih, ada kaitan tadi dengan lembaga legislatif yang kemudian kembali ke fraksi-fraksi yang juga kemudian lahir dan muncul di sana, kan nggak bisa lepas juga. Iya, itu tadi. Bisa eksekutif kemudian harus lepas dari ini. Karena dalam konteks Indonesia yang unik itu kan seperti itu. Jadi dia seseorang yang kemudian menjabat jabatan publik, dia pasti akan sulit melepaskan baju partainya. Karena ini ada benefit yang akan diperolehnya dua sekaligus, sebagai pejabat negara dan pejabat partai. Nah, sejauh apa benefitnya mungkin kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan checks and balance antara legislatif dan eksekutif. Baik, Bang Bus, bicara ini pemilu, pilkada gitu kan, itu yang paling bisa dibilang paling salah satu yang hangat itu adalah sebelum pemilu itu ini nanti berkoalisi dengan siapa. Pemilu, pilkada juga gitu. Ini nanti akan koalisi kemana gitu ya. Nah, kadang itu nggak selesai itu dengan selesai pemilu. Terpilih kepala negara, kepala daerah, ini kan nanti kemudian di lembaga legislatif koalisi ini kan bisa jadi cair, bisa jadi cair gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks penyelenggaraan negara, dalam hukum tata negara kita, apakah di lembaga legislatif itu dikenal juga istilah koalisi? Oke, baik. Pertama kita lihat pemilu itu dulu sendiri ya. Pemilu ini kan sebenarnya merupakan salah satu sarana untuk peralihan pemimpin negara secara tertib dan teratur. Iya, ada periodisasi 5 tahun sekali gitu kan, supaya tidak terjadi permasalahan hukum kalau tidak diatur dengan pemilu. Artinya kalau ada yang mengatakan pemilu itu adalah sebuah pertarungan, nggak benar juga ya, karena dia adalah peralihan pergantian kekuasaan dari yang satu ke yang baru. Dari periode yang satu ke periode yang baru begitu ya. Sebenarnya kalau dalam konsep di negara di dunia itu kan ada presidensial dan parlementer. Nah, biasanya kalau yang terkenal koalisi itu kan di parlementer. Ya, kalau sebenarnya kalau di presidensial kan tidak begitu mengenal gitu ya. Kenapa begitu, Bos? Karena dalam presidensial itu kan pembagian kekuasaan jelas, eksekutif, legislatif. Kalau di parlementer beda, kekuasaan parlemen itu lebih dominan ya. Menteri-menteri itu bisa sebagian keseluruhannya adalah orang parlemen. Kalau Indonesia sendiri? Indonesia kan presidensial. Makanya begitu ya. Presidensial. Parlementer. Tapi ada juga yang mengatakan kita itu presidensial rasa parlementer. Makanya itu salah satu bentuknya tadi koalisi. Untuk apa? Untuk menjaga kekuatan eksekutif dalam menyelenggarakan negara. Karena eksekutif ini kan menyelenggarakan negara nggak bisa sendiri saja. Eksekutif menyelenggarakan negara ini kan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh
DPR legislatif. Ya. Tentu harus ada persetujuan mayoritas legislatif untuk bisa program-program bernegaranya berjalan. Setidaknya rencana pembangunan jangka menengah di daerah ataupun di pusat juga seperti itu, begitu. Kalau tidak berimbang, kekuatan di legislatif lebih dominan oposisi misalnya, kan itu kan akan menimbulkan riak-riak yang rawan nantinya. Makanya disinilah fungsi koalisi itu digunakan supaya nanti program-program itu didukung oleh kelembagaan legislatif. Kalau mungkin sedikit lebih Pak Bus, pertanyaannya Pak Bus, apakah itu bermakna sebenarnya eksekutif itu juga harus memiliki koalisi koalisi yang juga banyak di legislatif, dominan begitu di legislatif? Setidaknya untuk menggolkan program-program kerja bernegara, pemerintahan. Begitu? Ya, karena kan bernegara itu kan menjalankan undang-undang. Maka salah satu kekuasaan dalam negara adalah kekuasaan eksekutif, itu adalah kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan itu dijalankan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh DPR atau legislatif. Jadi kalau di legislatifnya nggak dominan, lebih dominan yang oposisi, gimana programnya mau diterima atau disahkan? Gimana Bang Farudin? Oke, yang pertama tadi disinggung juga bahwa yang namanya pemilu itu kan dua. Dari sisi masyarakat, pemilih ini kan kesempatan untuk memilih pemimpin kan. Itu dari sisi definisi dari sisi dan sekarang pemilih, bisa memilih secara langsung. Nah, tapi dari sisi eksekutif, dari sisi elit ini kan sirkulasi, pergantian. Biasa saja sebetulnya pergantian ini kalah menang biasa saja. Nah, karena itu hal yang pasti 5 tahun sekali. Karena itu tadi ada sirkulasi, maka kemungkinan ada oposisi, ada koalisi, itu biasa terjadi. Ya, artinya ketika dia tidak unggul di tidak mendominan eksekutif, maka dia kemudian menyasar legislatifnya untuk mengimbangi sebetulnya. Jadi fungsi oposisi itu sebagai check and balances juga. Nah, itu kembali ke yang awal tadi. Apakah memang kemudian harus berimbang ini koalisi di idealnya begitu. Karena jadi nggak setuju kalau misalnya koalisi eksekutif mesti dominan di legislatif? Tidak. Mestinya ini harus berimbang semuanya. Karena gini, siapa yang menjamin bahwa ketika katakanlah presidennya sangat dominan dengan koalisinya, menjamin bahwa dia ada di track yang benar? Tidak ada jaminan. Perlu ada pengawasan, perlu ada kontrol, dan kontrolnya ada legislatif. Maka kita perlu kekuatan legislatif yang betul-betul mumpuni, bisa mengimbangi eksekutif. Caranya apa? Tingkatkan tadi oposisi atau katakanlah pengawasan. Kalau oposisi mungkin terlalu vulgar, katakanlah pengawasan. Pengawasannya harus betul-betul dijalankan dengan baik. Jangan sampai misalnya kayak lagunya Iwan Fals itu kan, lagu setuju semua gitu ya. Nah, itu tidak baik karena ada banyak sebetulnya program-program yang kemudian dicanangkan oleh eksekutif itu belum tentu sebetulnya sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, tapi dengan sistem multipartai di Indonesia, Bang. Betul. Nah, koalisi saya pikir berkemungkinan cair, berpotensi cair dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya juga seperti itu, begitu. Beda dengan misalnya di negara-negara yang hanya menganut misalnya dua partai, begitu. Jelas kalau ini yang menang ya ini oposisi, jika ini yang menang maka ini oposisi. Bagaimana dengan sistem multipartai kita? Memungkinkan tidak itu ideal itu terjadi? Sebetulnya mungkin nanti bisa dikoreksi dari teman tata negara ya, bahwa dalam konstitusi kita sebetulnya tidak menganut oposisi. Tidak pernah disebutkan oposisi. Dan partai pemerintah. Bukan tidak mungkin gitu, karena yang disebutkan kan tidak disebut, artinya bisa ada bisa tidak ya. Dan betul, dan sebetulnya tapi jamak di masyarakat elit kita mengatakan kami oposisi. Betul. Nilai oposisinya sebetulnya sudah ada di dalam fungsi pengawasan dari DPR itu sebetulnya, dan tanpa dia menjadi partai pemerintah. Betul, tidak selalu. Bahkan misalnya di masa SBY ada partai yang masuk koalisi di eksekutif, tapi bisa di legislatif dia menjadi oposisi. Oh, begitu. Bisa. Kalau secara politik bisa saja, karena sah-sah saja. Karena gini, jangan sampai kita itu misalnya karena di eksekutif sudah mendukung, tapi ada beberapa program yang mungkin dianggap tidak tepat. Tetapi di eksekutif nggak bisa dilakukan. Gitu. Secara kita bicara secara politik. Secara politik artinya dia melakukan oposisi tidak frontal, tidak secara menyeluruh. Ada aspek-aspek tertentu dia mendukung. Misalnya apa ini? Misalnya jalan tol, pembangunan jalan tol gitu ya. Tapi di sisi lain dia tidak setuju. Tapi ada beberapa program yang dia berada pada posisi oposisi. Kalau dia mengatakan secara politik bicara konsistensi gimana?
Ini bicara konsistensi, ini ya, mendukung. Artinya kita melihat konsistensi dalam konteks yang lebih luas. Harus dilihat bahwa dia melakukan konsistensi ketika itu menyangkut banyak orang. Ya. Artinya dia konsisten di situ, bukan konsisten dalam arti selalu mendukung pokoknya yes bos, enggak begitu selalu. Salah pun oke. Gitu. Iya, salah pun oke. Itu justru yang tidak benar, dan kita ingin kekuatan di legislatif nanti hasil pemilu 2024 ini ada kekuatan yang tidak yes bos, tapi betul-betul mencermati bahwa yang dilakukan oleh eksekutif ini betul-betul sesuai dengan tracknya atau tidak. Terlepas pada saat pemilu mendukung atau tidak. Partainya mendukung atau bagian dari eksekutif atau tidak. Baik. Kalau bicara multipartai di Indonesia, Pak Bus, tadi kan Anda mengatakan ya idealnya kan ada check and balances, tadi juga sepakat. Tetapi dengan konteks multipartai kita ini kan, apalagi belakangan mendekati pemilu, itu kita lihat sangat cair sekali itu proses koalisi di lembaga legislatif. Sebenarnya kalau dalam konteks ketatanegaraan kita, memungkinkan tidak? Ini justru memungkinkan. Memungkinkan tidak ada konteks memang dibangun secara hukum begitu. Bahwa ini oposisi, tadi kan walaupun kita tidak mengenal oposisi. Memungkinkan tidak kita menyerap konsep dua partai tadi, ya oposisi dan pemerintah gitu. Artinya secara permanen, oke, ini oposisi, ini pemerintah gitu. Sebenarnya secara hukum ya oposisi itu kan sebenarnya konsep politik ya. Sebenarnya kalau konsep hukum itu sebenarnya pengawasan. Pengawasan itu adalah oposisi. Iya, makanya salah satu fungsi dari legislatif itu adalah fungsi pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi dalam konteks perpolitikan atau kegiatan politik mereka selalu menyebutnya dengan istilah oposisi. Nah, kemudian yang kedua, nah dalam penyelenggaraan negara ini kan butuh legitimasi kekuasaan. Iya. Nah, kalau dukungan partainya kecil, secara otomatis dukungan di legislatif kan juga kecil. Ya. Nah, bagaimana negara mau dijalankan dengan program-program yang sudah dicanangkan, sedangkan yang menggolnya kan di DPR-nya. Oke, anggaran sebagainya. Anggaran, pembangunan dan segala macam itu kan menggolnya itu di DPR, di legislatif. Maka disinilah fungsi legislatif itu mengawasi. Kemudian mengontrol dan menggolkan apakah program ini sesuai atau tidak sesuai. Nah, salah satu bentuk pengawasan tadi yaitu tadi yang sering disebut dengan oposisi. Kan berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat. Iya, berpendapat. Tapi mungkin tidak perbedaan pendapat jika dia justru apa kita bahasakan tadi ya. Dia partai pengusung pemerintah gitu. Mungkin kan tidak terjadi perbedaan itu. Nah, harapan kita berbeda dengan sistem multipartai kita ya. Berbeda pendapat. Jangan hanya seolah-olah ingin mencari kesalahan, padahal nggak ada kesalahan. Betul. Itu yang jangan dilakukan. Ya. Jangan dilakukan. Kalau memang itu programnya benar dan layak untuk masyarakat, ya jalankan. Kalau yang disodorkan oleh eksekutif itu tidak sesuai, ya jangankan kelompok pemerintahan, ya oposisi pasti akan memberikan pengawasan terhadap hal tersebut. Baik. Ini agak sedikit politis nih, Bang Parudin. Berkaitan dengan ini nih. Tadi kita di awal-awal acara tadi kan bahas ini. Ya pemilu ini kan masih dalam proses lah ya. Tahapan ya. Dan kita harus menghormati tahapan ini sampai selesai siapapun itu gitu. Nah, tapi tadi riuh-riuh pilkada udah mulai muncul. Nah, ada karena tadi udah bahas koalisi. Gitu, bahas koalisi. Kira-kira untuk ini kan kebetulan pemilu serentak dan pilkada serentak di Oktober besok. Kira-kira koalisi ini akan permanen nggak sampai ke pilkada bahkan sampai ke pemilihan bupati wali kota? Oke. Kita lihat konteks Jambi ya. Oke, kita bicara Jambi dulu. Iya, kita bicara Jambi. Jadi Jambi aja dulu. Sepertinya lebih mengarah ke bawah ya. Jadi koalisi permanen di pusat itu akan nampak juga di daerah meskipun tidak utuh. Tidak utuh. Oke. Ya, tapi lebih dominan di koalisi pemerintah pusat ya. Meskipun nanti mungkin ada beberapa ya riuh gitu ya tidak utuh, artinya tidak utuh. Tetapi mungkin sekitar 90 atau 95% dia akan sama. Terutama di konteks Jambi. Misalnya koalisi katakanlah 02 itu kan sudah mulai nampak nih ya, karena mereka cukup intensif melakukan pertemuan di masa kampanye, kemudian juga pasti juga sudah mempertimbangkan siapa kira-kira yang akan diusung. Termasuk di koalisi-koalisi lain juga. Iya, koalisi lain juga. Tapi ini sekali lagi memang sangat cair ya. Tidak sepenuhnya menjadi kekuatan yang sama seperti di pusat. Dia akan merepresentasi nggak kira-kira? Kenapa? Representasi pemilu
pemilu akan berrepresentasi langsung nggak dengan pilkada? Karena gini, nanti ketika kita bicara daerah ya, bagaimanapun kita ini meskipun otonomi ya, tapi sebetulnya kita tidak terlalu otonomi lagi gitu ya, masih bergantung ke pusat. Itu artinya akan ada upaya atau keinginan bahwa ketika mengusung di daerah itu sama dengan pusat. Karena ini terkait dengan dana, perimbangan dan lain sebagainya macam. Ketika yang diusung di bawah ini tidak sama dengan koalisi di pusat, itu agak kesulitan. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan nanti. Makanya ada kaitannya dengan tadi itu bicara koalisi juga betul, di lembaga. Ya, jadi itu betul. Jadi selama bentuk pemerintahan daerah kita masih seperti ini, maka koalisi pusat itu akan berpengaruh kepada koalisi di daerah. Baik, kita tahan dulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Fungsi check and balances antara legislatif dan eksekutif. Baik, Pak Bus. Ya. Kaitan sih tadi sih, pemilu, pilkada udah nunggu. Nah, kalau masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nih berkaitan dengan pemilu serentak ini. Ya. Dilaksanakan 5 tahun sekali, banyak sisi nih. Mulai dari kelembagaan, ada yang mengatakan kemudian kemana lembaga penyelenggara pemilu 5 tahun ini ke depan lagi nih sampai 2029 misalnya. Kerja apa enggak, karena sekali aja kegiatan gitu. Atau mau di-ad-hoc-kan. Nah, kemudian ada juga yang bilang, loh gimana dengan kepala daerah yang baru dilantik tahun 2020 atau 2020 baru dilantik. Berarti ini rugi masa jabatan 1 tahun. Ada yang mengatakan gitu. Nah, kalau sebenarnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, sebenarnya desainnya apakah memang seperti itu atau memang ini ya artinya masih ya oke, fine aja mau kita bawa dalam konsep seperti apa? Ya memang bukan di Indonesia aja ya, hampir rata-rata di dunia itu peralihan kepemimpinannya itu kan 5 tahun sekali. Periodisasinya selalu 5 tahun sekali. Mungkin Perancis ya agak beda 6 atau 8 tahun gitu ya. Nah, 5 tahun sekali ini kan biar teratur ya, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Sebenarnya apa sih pertimbangan 5 tahun? Ada yang mengatakan kades saja lebih dari 5 tahun gitu. 8 tahun ya, mau di 8 tahun ya. Salah satu yang menjadikan alasan itu kan tadi, karena ada sejarah menyatakan semakin lama memimpin itu kan legalitas untuk menguasai itu kan sangat kuat. Betul. Nah, jadi nanti yang ditakutkan bernegara, Indonesia negara hukum bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Nggak ada pembatasan. Negara hukum itu ada pembatasan. Membatasi kekuasaan dalam bernegara. Nah, makanya di sini dibatasi 5 tahun. Periodisasinya 2 kali. Karena kalau tidak akan terjadi dominasi, dan itulah yang terjadi di sejarah masa lalu kita. Dan itu yang kemudian dikhawatirkan terjadi lagi. Dikhawatirkan. Dan kita juga tidak ingin dominasi kelompok tertentu menguasai negara kita. Nah, bicara pemilu dan pilkada 5 tahun sekali, ini kan pertama nih. Untuk periode ini, pilkada juga 5 tahun begitu ya. Nah, ini kan artinya kita menunggu 2029 lagi baru ada pemilu dan pilkada lagi ya. Tapi kita nggak bicara 2029, tapi berbicara dalam konteks ini. Sebenarnya efektif tidak kita artinya melakukan pemilu ini secara serentak? Ada yang mengatakan sih alasan yang sedikit simpel ya meminimalisir anggaran, gitu, penyederhanaan pemilu. Kalau Anda setuju nggak dengan sebenarnya kalau saya lihat bukan dilihat dari sana sebenarnya ya. Ini konteks dari bentuk negara yang kita anut. Bentuk negara? Iya, bentuk negara. Karena gini, dalam bentuk negara kesatuan, eksekutif itu cuma satu, yang di ibu kota negara. Legislatifnya juga satu, di ibu kota negara. Dalam konteks negara kesatuan? Iya, konteks negara kesatuan. Oh, begitu? Iya, kecuali parlementer. Negara bagian, ada parlemen di daerah masing-masing. Nah, karena kita negara kesatuan, maka eksekutif itu harus satu. Maka ketika dilaksanakan serempak, agar adanya sinkronisasi penyelenggaraan negara dari pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Jika dia dilaksanakan secara serentak tadi? Jadi kan koalisi yang terjadi itu kan kecenderungan oposisi yang sama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Artinya secara walaupun tidak diatur secara hukum ya, tapi artinya ruhnya sebenarnya itu. Ruh negara kesatuan seperti itu. Artinya kalau kita kaitkan dengan ya politis ya, begini. Artinya sebenarnya dalam konteks teori negara kesatuan tadi yang Anda sebutkan, koalisi di pusat itu harusnya juga terrepresentasi juga di daerah. Daerah. Karena daerah itu perpanjangan tangan pemerintahan di pusat. Makanya dalam konteks negara kesatuan, pusat itu mau memberikan kewenangannya ke daerah dalam konsep otonomi daerah boleh,
dengan konsep pemerintah menjalankan keseluruhan dengan sistem sentralisasi yang pernah terjadi sebelumnya, itu juga boleh karena memang konsep negara kesatuan seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ada kadang orang kemudian membenturkan nih, kita kan tidak sentralistik lagi tapi desentralistik. Ya itu tadi kan peluang dan harapan yang diberikan oleh pemerintahan pusat agar daerah bisa berkembang, daerah bisa mengelola kondisi kedaerahannya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh daerah. Artinya kita bukan desentralisasi secara utuh juga seperti itu? Enggak, walaupun pusat punya ruang untuk itu dalam konteks negara kesatuan. Makanya dibuatlah aturan sedemikian rupa dengan undang-undang pemerintahan daerah kita memasukkan konsep otonomi daerah di dalamnya. Daerah diberikan keleluasan yang cukup besar untuk mengelola urusan-urusan tertentu yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Urusan-urusan itu kan juga dibatasi, ada urusan pusat, ada urusan daerah. Jadi urusan daerah itu kan enggak juga semua. Urusan berskala nasional itu kan rata-rata juga dikelola nasional walaupun ada di daerah. Ada kewenangan yang memang dilimpahkan ke pusat. Kemudian tapi ada memang kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kalau kita bicara desentralisasi, Pak Gus, bukankah mestinya memang kewenangan penuh itu tidak ada lagi? Misalnya ini kewenangan pemerintah pusat, ini daerah begitu. Mesti kalau pandangan desentralistik sebenarnya. Kalau sebenarnya desentralisasi itu kan konsep dari pemerintahan pusat menyalurkan kewenangannya kepada daerah melalui melimpahkan, bukan melepaskan kewenangan. Tapi tetap dalam mekanisme kontrol. Makanya kepala daerah, gubernur, bupati kan nanti bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri kan. Jadi menyalurkan, bukan kemudian memberikan secara mutlak penuh bahwa kecuali ini terpisah di awal reformasi. Oh begitu. Iya. Gimana Bang? Di awal reformasi memang sepenuhnya daerah itu ya mengelola dirinya sendiri gitu. Kenapa apa kemudian yang menjadi pertimbangan itu kan artinya sudah pernah kita coba. Pernah. Tapi yang muncul kan ada raja-raja kecil katanya di daerah. Akhirnya kita dikembalikan lagi ke namanya desentralisasi cuma setengah hati kalau bahasanya. Bahkan ada yang menyebut kita nggak ada desentralisasi lagi sekarang. Sudah sentralisasi. Cuma di atas kertasnya desentralisasi. Nah, kalau secara hukum, Pak Bus, setujunya yang mana? Kalau melihat kondisi sekarang, harusnya desentralisasi itu udah konsep yang pas, ya kan? Desentralisasi yang hari ini atau yang hari ini? Yang sedang berjalan hari ini? Kalau kita memberikan otonomi yang seluas-luasnya, yang ditakutkan tadi raja kecil. Tapi bisa aja nanti bentuknya bisa berubah dari konsep negara kesatuan jadi negara bagian. Buru-burunya bisa aja nanti jadi. Justru itu ancaman terbesar Karena bisa terbentuk negara baru kalau memang kekuasaannya lebih. Makanya di daerah itu kan kekuatan urusan politik luar negeri kan nggak diberikan. Ini dalam artian menjaga kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka menjaga negara kesatuan itu. Nah, kita kembali ke urusan pemilu. Kita kembali ke urusan pemilu nih. Tentang pemilu 5 tahun sekali. Kalau secara politik apa tidak terkuras habis ini sebenarnya energi partai politik akhir ini berlari berestafet begitu. Ya, sebetulnya tadi kalau dari sisi hukum seperti itu, kita melihat memang sistem pemilu serentak ini ada positif, ada negatif. Kita bicara negatifnya misalnya. Perhatian publik di daerah itu lebih banyak ke pusatnya. Jadi teralihkan. Yang di bawah ini anggota DPRD gitu hampir tidak banyak disentuh oleh masyarakat. Bahkan mohon maaf banyak tidak dikenal. Ya misalnya dari data-data survei kami. Ini secara menyeluruh Indonesia atau Jambi nih, Bang? Hampir seluruhnya, seluruh. Akhirnya ini hasil survei ya? Iya, betul. Jadi tokoh-tokoh daerah yang kemudian berkontestasi dalam legislatif di daerah menjadi legislatur di daerah itu hampir tidak banyak dikenal. Akhirnya apa yang muncul? Money politik. Ya, jadi mohon maaf ini salah satu bentuk penyebab money politik yang tinggi hari ini terutama di pemilu 2024 adalah pemilu serentak. Oh, justru begitu? Iya. Kenapa ya? Masyarakat nggak mau tahu mau DPR di kabupaten kota, provinsi banyak tidak dikenal. Kecuali yang lama-lama. Akhirnya apa? Oh, karena tidak dikenal tadi. Akhirnya biar terpilih menggunakan jalan pintas money politik, dan hari ini mohon maaf money politik itu sangat masif dilakukan. Nah, kira-kira itulah sisi, meskipun tadi ada sisi anggaran, ada penghematan. Tapi secara positif ada nggak sih, Bang? Kalau menurut secara politik, ada nggak sih bagusnya? Positifnya saya lebih melihat bahwa positifnya serentak ini lebih pada penghematan sebetulnya. Penghematan anggaran.
Ya, karena kalau lihat dari sisi teknis ya, emak-emak yang sudah berumur gitu, bapak-bapak yang sudah berumur, bayangkan ya melihat satu lembar kertas banyak sekali yang tertera di situ. Bingung. Bahkan kalau mereka tidak punya pilihan sebelum masuk ke bilik suara, maka dia akan menghabiskan waktu minimal 10 menit untuk bisa mencoblos. Bahkan kalau punya pilihan pun untuk mencarinya membutuhkan waktu. Itu efek, ini adalah dampak negatif dari pemilu serentak. Meskipun tadi udah disebutkan ya dari sisi hukum. Nah, dan inilah yang terjadi sebetulnya. Baik. Kita kembali ke topik, Bang. Bang Bus. Nah, salah satu kewenangan legislatif itu kan adalah mengenai salah satu hak ya. Satunya adalah hak angket. Sebenarnya hak angket itu apa? Apakah dia beriringan tidak dengan fungsi anggaran dengan fungsi pengawasan? Ya. Ini hak atau fungsi sebenarnya? Hak DPR. Hak beda dia dengan tadi kan fungsi ya? Beda dengan fungsi. Yang kita bahas tadi fungsi. Ya, fungsi. Okay. Kalau DPR itu kan ada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ya. Kemudian ini hak kelembagaan ya, beda dengan hak anggota, beda lagi nanti. Secara kelembagaan DPR. Ya. Okay. Kalau hak DPR itu ada 3 lagi. Oke. Hak DPR itu ada hak interpelasi, hak angket, kemudian yang ketiga hak menyatakan pendapat. Nah, kalau itu melekat ke kelembagaan? Iya, melekat di kelembagaan, bukan di anggota ya. Iya. Maka artinya hak itu tidak bisa digunakan personal anggota atas nama anggota legislatif. Enggak, itu namanya ada hak anggota lagi. Anggota berbeda lagi dia. Ya, termasuk hak imunitas gitu, hak bicara, itu hak anggota lagi nanti. Kalau ini hak kelembagaan. Jadi secara kelembagaan penuh ya, bukan koalisi, bukan fraksi, bukan apa begitu ya. Oke. Dan itu pun hak angket ini dia nggak bisa berjalan sendiri, dia berjalan beriring dengan 3 hak yang lain itu, 2 hak yang lain itu. Hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat tadi. Hak interpelasi itu kan hak meminta keterangan kalau penyelenggara negara dalam menjalankan undang-undang itu banyak terjadi pelanggaran. Ya, contohnya pemilu misalnya kan, banyak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan undang-undang pemilu kan diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, maka di sini DPR secara normatif ini ya punya hak untuk melakukan hak interpelasi. Nah, ketika nanti telah meminta keterangan sudah dilakukan dan dinyatakan perlu dilakukan penyelidikan, itu namanya hak angket. Jadi ini artinya tidak loncat ya atau gimana? Atau memang ada, tadi kan ada 3 hak namanya. Ya, harus hak interpelasi dulu, baru hak angket, baru terakhir hak menyatakan pendapat. Jadi dia harus berproses. Ya, berproses. Setelah pun misalnya hak angket sudah dilakukan, penyelidikan terhadap pemerintah, misalnya terujung paling tinggi kan pimpinan pemerintah presiden misalnya kan. Kemudian setelah melakukan penyelidikan dianggap DPR menyatakan pendapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Tidak bisa berhenti sampai ke sana. Juga tidak langsung di situ. Tidak berhenti sampai ke sana. Itu nanti harus dilemparkan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Bukan diputuskan oleh DPR. Enggak. Di Mahkamah Konstitusi diproses beracara di sana dan di MK kan nanti diputuskan apakah pendapat DPR pimpinan negara itu bersalah atau tidak dalam penyelenggaraan undang-undang pemilu, baru diputuskan di sana. Jadi yang menyatakan ini kembali ke lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi. Iya, juga tidak berhenti di sana. Juga tidak. Enggak. Dari MK kembali ke DPR. Nah, baru nanti diopor ke MPR sebagai titik akhir secara politik yang menentukan betul atau tidak presiden itu melanggar konstitusi. Nah, hak angket ini hanya terhadap presiden atau bisa terhadap penyelenggara pemerintahan? Semua penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan. Artinya termasuk menteri, menteri, lembaga-lembaga negara lain. Makanya disebutkan hak untuk menyelidiki penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan undang-undang tadi. Jika dicurigai, diindikasi adanya pelanggaran hukum. Jadi artinya semua lembaga eksekutif tidak hanya terbatas kepada presiden, termasuk menteri, lembaga-lembaga negara, sebagainya, dan dalam hal-hal yang juga tidak dibatasi. Iya, itu kan kewenangan dia secara normatif gitu kan. Nah, tadi menarik Bang, bahwa hak ini bukan hak anggota secara individual, tetapi hak kelembagaan. Artinya ini harus dimulai dari inisiatif kelembagaan juga. Iya. Walaupun diusulkan bisa oleh tidak anggota-anggota DPR gitu ya, oleh fraksi-fraksi tertentu. Apakah itu harus misalnya disepakati oleh seluruh atau sebagian? Ya, makanya tadi paling tidak harus disetujui oleh mayoritas kan di dalam anggota DPR tersebut. Karena kan atas nama lembaga kan, bukan atas nama anggota. Ya, kalau anggota itu kan ada hak imunitas, hak menyampaikan pendapat, hak usul. Jadi prosesnya panjang. Baik. Nah, saya ke Bang Parudin nih. Kita kaitkan, ada kaitan nih sih Bang dengan hal itu berkaitan dengan politik misalnya.
Ya, apapun itu kan segala sesuatu itu tidak bisa lepas juga nih dari pengaruh politik, proses politik begitu. Tapi ini kan kalau sebelum itu saya mau clearkan ke Bang Gus. Ini proses politik atau proses hukum? Itu proses hukum secara normatif kan. Dia punya kewenangan. Kalau mau dia melihat ada pelanggaran dalam menjalankan undang-undang oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dengan pimpinan tertinggi dari presiden dan itu DPR melihat indikasi itu, DPR punya wewenang. Jadi ini adalah proses politik, proses hukum. Proses hukum. Ada di undang-undang itu, Undang-Undang 17 2014 dan perubahannya. Oke. Nah, tapi Bang, lagi-lagi nih kita tadi Anda bilang ini, bicara kelembagaan legislatif ya tentu tidak bisa dilepaskan dari kemudian proses-proses politik. Iya, betul. Nah, gimana Bang? Bisa kita berbicara ini proses hukum, yang tentu juga tidak bisa terlepas dari proses politik. Dan ada yang mengatakan proses hukum yang baik tidak berkaitan dengan proses politik. Ya, sebetulnya politik dalam konteks apa dulu? Sebetulnya gini, proses apapun dalam pengelolaan negara itu sebetulnya ada proses politik. Kalau kita dari sisi politik, ya apa yang terjadi? Ya, penyelenggaraan. Jadi tidak setuju ya bahwa suatu proses hukum harus lepas secara penuh dari proses politik. Ya mungkin itu dari sisi politik ya, dari sisi hukum ya melihatnya lepaskan politik, tapi dalam konteks bukan politik yang praktis, praktis, tapi politik dalam artian ini menyangkut negara, menyangkut rakyat, itu sebetulnya adalah politik. Prosesnya ini sekarang ada jadi pemilu. Proses politik bukan kita makenakan misalnya kepentingan bukan kepentingan gitu. Politik itu artinya bernegara, mengelola negara ini, itu proses politik namanya atau kegiatan politik. Ya. Jadi tadi kalau balik lagi soal hak angket dan hak-hak yang lainnya, itu kan sebetulnya proses politik. Ya, dan itu menjadi bagian dari upaya. Nah, kita ulang lagi nih proses hukum, proses politik. Proses politik. Balik lagi, ya. Balik lagi. Karena kalau dalam konteks politik sebetulnya hukum, produk hukum itu kan produk politik, gitu loh. Ya, undang-undang itu kalau dalam, dari sisi politik, produk undang-undang misalnya peraturan itu adalah bagian dari kebijakan adalah proses politik. Iya. Itu dari sisi politik loh. Nggak bisa susah dilepaskan. Iya, susah dilepaskan. Oke. Nah, yang tadi, kemudian kan ini kan karena saya tidak mengatakan kental ya. Artinya ada proses politik di sana. Betul. Bagaimana kemudian kita memastikan kalau versi Pak Bus mengatakan ini proses hukum ini. Betul. Ya kan ini kan mekanisme hukum nih. Bagaimana kemudian memastikan ini kemudian outputnya adalah output penegakan hukum, bukan output proses politik, bukan politik. Proses politik misalnya. Ya, ketika yang memastikannya adalah ketika proses itu dijalankan atas tadi beberapa bukti gitu ya, beberapa data yang layak diangkat ini sebagai untuk ditingkatkan menjadi proses. Baik. Ketika itu, jadi tidak hanya misalnya kelompok tertentu hanya dia gitu ya, yang lain tidak gitu misalnya. Baik. Seperti itu prosesnya. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan ya pembicaraan yang lumayan hangat dan seperti kita terpaksa harus mengakhiri hari ini acara kita ini. Mungkin untuk menutup hari ini Bang Farudin. Ya, pemirsa semuanya, jadi proses politik yang kita jalankan hari ini sedang berlangsung, belum pada finalnya. Ya, kita tunggu saja ya bagaimana akhir dari proses politik ini. Kita tunggu siapa yang akan menjadi pemimpin kita di setiap levelnya dan semoga pilihan kita adalah pilihan yang tepat untuk kemudian membawa Indonesia menjadi lebih baik itu di tingkat nasional maupun di daerah melalui wakil-wakil kita. Dan jangan lupa bahwa kita harus juga memantau ya agar ada check and balances ya, tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dipantau baik melalui masyarakat secara langsung maupun melalui perwakilan kita di lembaga legislatif. Baik. Bang Bus. Baik, terima kasih Bu Noni. Dalam bernegara, ya proses check and balances itu memang salah satu mekanisme yang wajib dilakukan antar satu lembaga dengan lembaga lain untuk berfungsi saling kontrol, saling mengawasi agar kekuasaan yang ada dalam sebuah negara itu tidak dominan ke satu lembaga saja, ke eksekutif saja, ke legislatif saja atau yudikatif saja. Dengan adanya check and balances ini, maka terjadi perimbangan kekuasaan yang sangat
bagus, sehingga penyelenggaraan negara juga akan berjalan baik. Tujuan bernegara untuk kesejahteraan rakyat juga akan tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Bustanuddin dan Bang Dr. Fahrudin dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita tentang fungsi checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Dan tentunya kita akan jumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.